Bantahan Ferdy Sambo tak perintahkan menembak bakal diuji hakim dalam sidang. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai klaim baru dari Ferdy Sambo, yang disebut tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, adalah sebuah hal yang lazim dilakukan tersangka. Menurut Gayus, fenomena tersangka atau terdakwa mengubah keterangan bukan hal yang mengejutkan, karena hakim akan memutuskan perkara dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan, logika serta panduan hukum dan undang-undang. Kalau yang dimaksud hajar dengan memukul itu kan bisa terlihat apakah jarak pelaku dan yang menyuruh dengan korban. Jaraknya jauh apa dekat? Kan hakim nanti akan bisa menilai dari fakta. Fakta tersebut, kata Gayus saat dihubungi Rabu 12 Oktober 2022. Terkait klaim kuasa hukum Ferdy Sambo yang menyatakan hanya memerintahkan hajar kepada Eliezer dan bukan menembak Yosua, Gayus berpendapat secara logika hal itu agak janggal. Akan tetapi menurut Gayus, perubahan keterangan atau kesaksian merupakan hal biasa dalam sebuah proses hukum. Keterangan berubah seringkali terjadi dan itu sudah biasa terjadi, terdakwa atau saksi mengubah keterangan sering terjadi, ujar Gayus. Menurut Gayus, seorang hakim akan menggunakan logikanya dalam memeriksa sebuah perkara yang diajukan ke persidangan. Maka dari itu, kata dia, perubahan keterangan yang dilakukan tersangka atau terdakwa akan dikonfrontasi dengan berbagai fakta dalam persidangan, seperti keterangan saksi hingga barang bukti. Kita lihat nanti karena kan ini belum bicara sidang, seringkali keterangan terdakwa dan saksi berubah dan tidak masalah, ujar Gayus. Sebelumnya, tim kuasa hukum mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menyatakan kliennya tidak pernah memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Memang ada perintah FS pada saat itu, yang dari kami dapatkan itu perintahnya hajar car. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu, kata Febri di kawasan Jakarta Pusat Rabu 12 Oktober 2022. Menurut Febri, saat itu Sambo kemudian panik dan memerintahkan ajudan yang lain memanggil ambulans. Jadi sempat memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar, dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, kata Febri. Sambo menurut Febri, lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembaknya ke arah dinding untuk mendukung narasi tembak menembak. Sambo juga disebut meminta istrinya serta para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3 tak mengungkit soal Magelang. Terrusak CCTV untuk hal yang sama. Skenario tembak-menembak tujuannya saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, ujar Febri. Salah satu anggota tim pengacara Sambo, Arman Hanis, mengatakan soal perintah Sambo terhadap Eliezer akan dijelaskan secara rinci dalam persidangan. Jadi nanti mungkin lebih jelas di persidangan. Tetapi perlu saya tegaskan di sini bahwa bukan perintah atau apa yang disampaikan tadi. Sidang para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan dilaksanakan di ruang utama Omar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Sidang juga bakal digelar terbuka untuk umum. Para tersangka kasus pembunuhan berencana adalah Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice, di penyidikan Brigadir J telah ditetapkan 7 tersangka. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Agar tidak ketinggalan berita terbaru, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.